Nah, baik, social distancing banget ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Nah, di hadap-hadapan saya mau bikin lebih spesial dan saya mau continue dengan junior saya, Brandon. Gini. Mulai hari ini kita akan lebih tajam membahas beberapa hal terkait dengan apa yang kita cintai, yaitu musik. Oke, dan kalau bisa ke skena-skena teman-teman yang setiap hari kita ketemu. Oh iya, ini kebetulan pasti relate sih sama. Iya, mudah-mudahan juga ini kita tidak berharap ini menjadi satu hal yang diperdebatkan atau apapun itu Karena namanya. Kan opini bebas. Ini opini bebas, teman-teman juga bisa berkomentar. Atau kalau ada tema silakan ya. Iya, bisa. Teman-teman Bisa di langsung. Makassar, langsung DM atau hubungi Brandon atau saya. Bisa langsung kita gas. Nah, ada bukan gosip lagi karena sudah masuk. Iya, ini sudah masuk isu berita nasional. Di salah satu portal ternama. Di berbagai portal sih. Berbagai portal. Berbagai apa portal. sebenarnya yang dibahas di situ? Nah, jadi ini kan kalau bisa dibilang, kalau ingat-ingat lagi kayak aduh. Karena kan teman more than a brother sih. Ya. Bisa dibilang more than a brother karena ngeband itu sama dia sejak SMP. Ya. Saya SMP di SMA. Oke. Terus kena kasus narkotika. Terus beritanya yang disayangkan adalah pengkiringan opini. Beritanya luas sampai nasional. Dan opini orang digiring Bahwa kalangan seniman atau musisi itu dekat dengan yang namanya narkoba, padahal sama sekali tidak. Ya, itu kan sebenarnya jargon lama yang kembali ditiupkan. Karena kebetulan ada asap ini di sini. Ada bara ya, bukan asap, bara. Dan itu dikipas-kipasi lagi. Jangan sampai itu menjadi satu, menurut saya jangan sampai menjadi satu hambatan buat teman-teman musisi ataupun seniman untuk berkarya. Karena ada itu masalah sebenarnya sudah lama dan bertahun-tahun lalu, puluhan tahun lalu malah. Itu dari musisi dan narkoba itu kayak saudara katanya. Saya saudara dan dekat sekali. Kenapa? Karena ya musisi kan itu bukan pekerjaan yang menjadi musisi bukan pekerjaan yang masuk jam 8 sampai jam 4 sore. Lebih dekat ke kehidupan yang lebih glamor dalam tanda kutip. Karena katanya kalau main band tengah malam dan lain-lain butuh stamina lebih. Padahal kan itu dari anak-anak band juga itu. Padahal rajin olahraga kuncinya. Iya. Macam-macam. Jadi sebenarnya jargon itu sudah lama. Musisi dan narkoba itu adalah saudara. Padahal tidak. Walaupun banyak ya, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak musisi yang walaupun memang tidak bisa disangkal meninggal, tapi kan juga ini lebih banyak yang bukan musisi sebenarnya benar Kak. Cuman karena musisi menjadi satu hal yang seksi untuk dibahas, dikait-kaitkan ya, kejadian lah. Dan sekarang ini yang jadi tersandung bahan pikiran saya dan Brandon karena teman-teman kita di Makassar dijadikan sebagai kayak ini contoh kasus. Ya, menurut Brandon setelah membaca itu bagaimana? Kalau saya sih langsung menyayangkan sih narasinya yang disusun seolah-olah yang kayak ini barang lekat sekali dengan kita di skena, padahal tergantung pribadinya sih. Banyak. Tapi itu tulisan itu memang langsung ke Kak. Makassar dan skena musik. Langsung dimension seniman dan musisi. Dan itu yang saya baca dari berbagai berita portal online. Narasinya sama. Benang merahnya sama, cuma diksinya dimainkan. Tapi benang merahnya sama, merujuk kepada si narkotika ini erat diedarkan di kaum musisi dan seniman, padahal kayak jadi dibenarkan lagi. Itu ya. Opininya makin digiring. Gitu sih. Kalau teman-teman musisi, teman-temannya Brandon itu ada reaksi kah terhadap hal ini? Tulisan ini yang naik secara nasional? Kalau bereaksi, sebenarnya reaksinya lebih kepada kita bergeliat yang kayak ini sebenarnya tidak ini. Cuma kita ndak marah-marah yang kayak wah ini kita ndak seperti yang kayak ini salah ini.
Ini kita bergerilya personal. Gitu, iya. Kalau Brandon ngapain? Bikin apa? Kalau saya kemarin ikut bukan ikut juga sih. Saya bisa dibilang kalau mau mencoba membantu untuk tim hukum, lebih kepada si temanku ini sih. Saya lebih mencoba apa yang saya bisa lakukan nih untuk ke temanku ini. Kalau misalnya untuk si berita portal online ini yang kayak saya lebih kepada mengcounter sih. Salah satunya kayak begini. Mengcounter dengan cara tidak menulis? Saya mau menulis juga masih hektik. Cuma beberapa juga temanku yang sampai tanya itu bisa balas-balas. Saya balas. Teman-teman Makassar dan luar. Ya. Mereka pada umumnya itu nanyanya seperti apa? Dia bertanya kayak betulkah itu? Dia klarifikasi benarkah ini? Saya bilang iya benar. Maksudnya kayak kejadiannya benar. Cuma ditanya lagi yang kayak banyakkah ya, sorry to say sih yang kayak jujur-jujuran saja. Dibilang banyakkah yang pakai di sana yang kayak tidak. Circleku tidak. Circleku itu tidak. Kita pakai kopi. Kita kafein. Anti tidur. Terus. Jadi saya mengcounternya adalah disempat kirim link juga Kak. Yang kayak kok kenal ini? Lu kenal nggak? Yang kayak emang benar kalau misalnya bilang saya cuma counternya kalau dibilang dekat sama si narkotikanya enggak. Tidak. Kami tidak dekat sih. Kami tidak dekat karena kalau misalnya mau dibilang user itu ya entah. Cuma kalau dibilang kami dekat enggak. Kalau dengan barang-barang gitu enggak. Jadi sebenarnya itu lebih ke personal. Dan kalaupun ada yang pemakai di teman-teman kita itu ya personal ya. Urusannya dia sama Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan gitu. Dan orang tuanya pastinya. Dan profesinya yang penting. Karena ini kan profesi ya. Profesi yang kita muliakan sama-sama gitu. Teman-teman juga membanggakan sekali profesi itu. Jadi kalau ada 1-2 orang yang tersandung masalah, naiklah jadinya menjadi satu bahasan yang luar biasa menyudutkan. Itu asli luar biasa menyudutkan. Jadi apa yang Brandon bisa sarankan kepada teman-teman yang lain untuk mengimbangi pemberitaan ini? Kalau saya sih dari pertamaku paham menulis, apapun yang dicerna, apapun yang dilihat entah itu dunia nyata atau maya, jangan ditelan mentah-mentah dulu sih. Itu dipikir dulu, dicari dulu, dianalisa dulu, jangan langsung telan plek-plekan. Itu karena konyol sih kalau misalnya lihat suatu kejadian atau berita bahkan di online terus dipercaya sebagai sebuah kebenaran, itu yang kayak di mana pikiranmu? Karena memang sebenarnya berita-berita online itu kan juga tidak semuanya juga bertanggung jawab dengan isi yang bisa dibenarkan secara hukum juga kan? Dari segi hukum bagaimana sebenarnya? Kalau tulisan-tulisan itu yang menyudutkan? Kalau menyudutkan dari segi hukum, kalau misalnya dia sudah menimbulkan kayak keresahan dan ini bisa buat potensi chaos, nah itu bisa dituntut. Bisa. Asal ada yang berani tuntut juga ya sebenarnya. Iya, asal ada yang bisa bersuara. Dan kalau yang bersuara juga punya potensi. Punya potensi menggerakkan yang lain-lain. Tapi kalau selama ini sih sejak berita itu keluar, usahaku untuk mengcounter sih. Dibilang ini tidak benar. Kalau misalnya kejadiannya iya benar, cuma selebihnya daripada yang dimuat daripada berita itu tidak ya. Sama sekali tidak. Oke, jadi kita tunggu gerakan-gerakan selanjutnya dari Brandon dan teman-teman, termasuk beberapa teman yang ternyata juga orang hukum yang mencintai musik. Mudah-mudahan ini bisa diluruskan dengan segera dan kita tidak menyalahkan teman atau individu yang terperosok itu, malah kita seharusnya membantu mereka. Nah, ini salah satunya kita bantu untuk meluruskan lewat berita-berita yang lebih baik dan berita yang lebih bertanggung jawab dengan sumber yang terpercaya. Iya, benar. Sama ini juga sih, kalau misalnya ada teman-temanmu yang sudah terperosok jauh dan misalnya dia susah cari jalan keluar, ya ulurkan tanganmu. Bantu karena semua bisa diselesaikan dengan sharing atau cerita. Apalagi dengan hak pelukan. Hak. Tapi itu sih reach out sih. Reach out to people around you. Reach out to the people around you. Oke, kita ketemu lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Terima kasih banyak Eko. Mana yang banyak ini? Siap.